Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ari Jaripani dari kelas 11 TKJA. Kali ini saya akan mempresentasikan Badan Standarisasi Dunia. Apa tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol? Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada komunikasi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima. Bagaimana cara pengoperasian peralatan dalam komunikasi data dan lain sebagainya. B. Cari informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi di bawah ini, antara lain itu International Telecommunication Union adalah badan khusus perserikatan bangsa-bangsa yang bertanggung jawab atas hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Itu bertujuan untuk melakukan standarisasi, penglokasian spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antar negara yang berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Selanjutnya IEC atau International Electrotechnical Commission adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektronik dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi atau elektroteknologi. ISO International Organization for Standardization adalah suatu organisasi atau lembaga nirlaba internasional yang bertujuan untuk membuat dan memperkenalkan standar dan standarisasi internasional untuk berbagai tujuan. ISO membuat rekomendasi teknis tentang antarmuka komunikasi data. Salah satu standar yang berhasil diciptakan oleh ISO adalah standar model OSI atau Open System Interconnection. IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. IEEE adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi. IEEE terdiri atas berbagai ahli di bidang teknik yang menawarkan berbagai pengembangan standar, yang bertindak sebagai pihak yang mempercepat pengembangan teknologi baru dalam semua aspek, mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Selanjutnya ANSI, American National Standard Institute. ANSI adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional lain, misalnya ISO. ATS, ArcNet Trade Association. ArcNet mendesain standar High Speed Local Area Network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. CEA, International Commission on Illumination. CEA adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara, sebuah organisasi internasional yang membuat serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual efek, serta teknologi citra. Selanjutnya DISA, Data Interchange Standard Association. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business atau electronic business. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan komersial yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. ECA, Electronic Component Assemblies dan Material Association, dengan diakreditasi oleh ANSI, American National Standard Institute,
EIA memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal major, antara lain komponen elektronik, konsumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet. EIA, Electronic Industry Alliance, organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen array dan assembly, serta material dan perangkat pendukung. ECMA, European Computer Manufacturers Association. Lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript. ETSI, European Telecommunication Standard Institute, merupakan organisasi standarisasi independen dan non-profit yang menyediakan peralatan, operator jaringan, dan standar yang dapat digunakan secara global untuk industri telekomunikasi yang berbasis di Eropa. Organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi, termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. FCC, Federal Communication Commission. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian, organisasi dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi, baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel. IETF, Internet Engineering Task Force. IETF adalah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur dan menetapkan protokol-protokol standar yang digunakan di internet. IETF merupakan organisasi yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP atau IP. INCITS, International Committee for Information Technology Standards, adalah organisasi pengembangan standar terakreditasi ANSI yang terdiri dari pengembang teknologi informasi. INCITS fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi atau ICT, meliputi media penyimpanan atau storage, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. IT, Information Technology Industry Council, adalah sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika, yang antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, dan penyediaan kecepatan broadband yang tinggi. TIA, Telecommunication Industry Association. TIA adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika atau IEA. TIA dikenal terbaik untuk mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi sistem pemasangan kabel yang terkoordinasi. CEN atau CENELEC, European Committee for Electronical Standardization atau European Committee for Standardization, adalah badan standarisasi teknologi informasi bertanggung jawab untuk standarisasi Eropa di bidang teknik listrik. Cari informasi 7 buah layar OSI, fungsi utama masing-masing 7 lapisan atau layer, contoh protokol dan kegunaan protokol pada ketujuh lapisan layer di bawah ini, antara lain physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Pengertian: Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate. 1. Physical.
Fisikal fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Contohnya adalah 10 BST, 100 BST, dan RS-232. Kegunaannya mentransmisikan data biner melalui komunikasi. Selanjutnya 2. Data link. Data link fungsinya adalah menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame, menerima perangkat media berupa MAC addressing, deteksi error dan recovery error, dan menangani notifikasi error, topologi jaringan, dan flow control. Contohnya adalah SLIP, PPP, dan MTU. Kegunaannya sebagai penghubung antara media network dan layer protokol yang lebih high level. 3. Network. Fungsinya adalah membagi aliran data biner ke paket discrete dengan panjang tertentu, mendeteksi error, memperbaiki error dengan mengirim ulang paket yang rusak, mengendalikan aliran. Contohnya adalah IP, IPX, ARP, RARP, ICMP, dan RIP. Kegunaannya menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. 4. Transport. Fungsinya adalah melakukan segmentasi dan menyatukan kembali data yang tersegmentasi atau reassembling dari upper layer menjadi sebuah arus data yang sama. Menyediakan layanan transportasi data ujung ke ujung, membuat sebuah koneksi logikal antara host pengirim dan tujuan sebuah internet network. Bertanggung jawab menyediakan mekanisme multiplexing. Contohnya adalah TCP, UDP, dan SPX. Kegunaannya menerima data dari session layer, membagi data menjadi lebih kecil, meneruskan data ke network layer. 5. Session. Fungsinya adalah bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan memutuskan session-session antar layer di atasnya. Kontrol dialog antar peralatan atau node, koordinasi antara sistem-sistem, dan menentukan tipe komunikasinya, simplex, half duplex, full duplex. Menjaga terpisahnya data dari banyak aplikasi yang menggunakan jaringan. Contohnya adalah SQL dan RPC. Kegunaannya pembentukan hubungan, pemindahan dan pertukaran data, pemutusan hubungan di dalam sebuah hubungan. 6. Presentation. Fungsinya adalah layer presentation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal, translasi dari berbagai tipe pada sintaks sistem. Contohnya adalah ASCII, MPEG, dan JPEG. Kegunaannya bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. 7. Application. Fungsinya adalah menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah jaringan mampu membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Contohnya adalah FTP, DMTIP, dan POP3. Kegunaannya sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.